Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Untari Sofia Ranti, Dalia Agustina Bila Asri, Fariska Oktavianda Putri, Dwi Dinaryanti, Ulfa Septiani, Kristiani Waruwu, Nilta Rizkia, Robi Erlangga, Sadam Husin Indonesia, Ajis Pratama, dan juga Muhaimin. Di sini kami akan membahas jawaban dari soal PT Urban mempunyai workshop yang memproduksi kayu HPL dan kayu duko dalam membuat furniture. Jumlah bahan A yang dapat disediakan per hari maksimal 6 lusin, sedangkan untuk bahan B maksimal 8 lusin. Untuk membuat satu lusin kayu HPL dan kayu jati, diperlukan bahan dalam lusin seperti pada tabel berikut. Jenis kayu bahan A dengan jumlah kayu HPL 1 lusin dan jumlah kayu duko 2 lusin dengan total maksimum 6. Jenis kayu bahan B jumlah kayu HPL 2 lusin dan kayu duko 1 lusin dengan total maksimum 8. Berdasarkan hasil survei bagian produksi, diketahui bahwa kebutuhan atau demand per hari untuk kayu duko tidak akan melebihi kayu HPL dari 1 lusin. Untuk kebutuhan maksimal kayu duko terbatas hanya 2 lusin per hari. Jika harga kayu HPL adalah Rp3.000 per lusin dan harga kayu duko Rp2.000 per lusin, selesaikan A. Persoalan tersebut dengan menggunakan metode grafik. B. Hitung rentang optimalitas untuk C1 dan C2. C. Hitung perubahan maksimal yang dapat dilakukan untuk membatas dinding dan membatas non-dinding. Dan yang terakhir D. Menurut pendapat Anda, pembatas mana yang perlu dinaikkan atau diturunkan untuk meningkatkan solusi optimal? Untuk jawaban pertama atau A akan dijawab oleh Nilta Rizkia. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Ajis. Untuk menjawab soal poin A, pertama-tama kita harus menentukan variabel-variabel keputusan dari persoalan sebelumnya, di mana di sini kita umpamakan X1 sebagai jumlah kayu HPL per hari, dan X2 ini sebagai jumlah kayu duko per hari. Kemudian kita menentukan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan dari persoalan pertama didapat FT maksimasi sama dengan Z sama dengan 3X1 plus 2X2, di mana kita menggunakan angka satuan supaya lebih mudah untuk perhitungannya. Kemudian kita menentukan pembatas atau kendala dari persoalan, di mana X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 6, merupakan pembatas bahan baku A, 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 8 sebagai pembatas bahan baku B, min X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 1 sebagai kelebihan permintaan kayu HPL dibandingkan dengan kayu duko, X2 lebih kecil sama dengan 2 sebagai jumlah permintaan kayu duko per hari, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0 sebagai variabel non-negatif. Setelah menentukan kendala-kendala pembatas, kita bisa menghitung nilai dari X1 dan X2 dari setiap pembatas tersebut, di mana dari setiap pembatas didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, hasil dari setiap nilai X1 dan nilai X2 dari setiap pembatas ini digunakan untuk menentukan area yang layak dengan mengidentifikasi titik-titik solusi yang memenuhi semua kendala sekaligus. Dari masing-masing titik koordinat setiap pembatas, didapatkan area yang layak dengan titik solusi A, B, C, D, dan E. Dari grafik sebelumnya, didapat titik optimal yaitu pada titik D, di mana titik D ini merupakan pertemuan antara pembatas 1 dan pembatas 2 dengan nilai optimal sebesar 12,667. Ini merupakan nilai dari masing-masing titik solusi, yaitu titik A, B, C, dan E. Baik, penjelasan poin B akan dilanjutkan oleh Dwi Dinaryanti. Kepada Dwi Dinaryanti, dipersilakan. Untuk menjawab soal yang B, karena titik optimal berada pada titik D dan titik D merupakan pertemuan antara pembatas 1 dan juga pembatas 2, maka untuk menjawab soal B ini digunakan pembatas 1 dan juga pembatas 2. Pada pembatas 1 diketahui X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Pada pembatas 2 diketahui 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8. Pada garis Z yang menyinggung ruas garis DE atau CD, terdapat titik optimal alternatif. Pada garis Z dengan ruas garis DE, dengan diketahui persamaan 2,
yaitu C1 per C2 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Pada garis Z dengan ruas garis CD diketahui persamaan 1 dengan nilai C1 per C2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1,5 atau yang disebut juga 1/2. Maka dapat dinyatakan bahwa C1 per C2 lebih besar dari 1 per 2 kurang dari sama dengan 2 per 1 dengan nilai C2-nya adalah tidak sama dengan 0. Pertidaksamaan berikut menyatakan bahwa setiap perubahan dalam C1 atau C2 yang mempertahankan C1 per C2 yaitu dalam kisaran 1 per 2 dan juga 2. Dalam mempertahankan titik D sebagai titik optimum, misal dipilih C2-nya adalah 2, dengan nilai C1 per C2 lebih besar dari sama dengan 1 per 2, lebih kecil dari sama dengan 2 per 1, dengan C2-nya adalah tidak sama dengan 0. Maka pertidaksamaan akan menghasilkan kisaran C1 lebih besar dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 4. Artinya, untuk C2 bernilai 2, titik C akan tetap optimal selama C1 berada dalam kisaran 1 dan juga 4. Dapat pula dinyatakan C2 per C1 lebih besar dari sama dengan 1/2, kurang dari sama dengan 2 per 1 dengan nilai C1 tidak sama dengan 0. Misal dipilih C1-nya bernilai 3, maka akan diperoleh kisaran C2 lebih besar dari sama dengan 3 per 2, kurang dari sama dengan 6. Artinya, untuk C1 sama dengan 3, pada titik D akan tetap optimal selama C1 berada dalam kisaran 3 per 2 dan juga 6. Untuk jawaban C akan dilanjutkan oleh Chris. Silahkan, Chris. Baik, terima kasih Dwi. Yang selanjutnya penjelasan jawaban bagian C. Pertama, pembatas 1 dan pembatas 2 itu disebut dinding, sedangkan pembatas 3 dan pembatas 4 itu disebut non-dinding. Perubahan pembatas 1 awalnya persamaannya yaitu X1 tambah 2X2 lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi jika digambarkan grafiknya, ternyata titik optimumnya berubah di antara pembatas 2 dan pembatas 4, sehingga ditemukan titik optimal baru yaitu 3 sama 2, sehingga solusi optimal baru yaitu 13. Selanjutnya, perubahan pembatas 2. Pada perubahan pembatas 2, persamaannya yaitu 2X1 tambah X2 lebih kecil atau sama dengan 12, di mana X2-nya sama dengan 12, sedangkan X1-nya sama dengan 6. Di grafik yang telah digambarkan, titik optimalnya itu adalah terdapat di solusi pembatas 5 dan 1, sehingga solusi optimal barunya adalah 18. Pada pembatas 3 dan pembatas 6, perubahan hanya terjadi pada grafiknya, sedangkan titik optimalnya tidak berubah ataupun tetap. Untuk penjelasan mengenai perubahan pembatas 1, pembatas 2, pembatas 3, dan pembatas 4, dapat dilihat penjelasannya dari tabel berikut. Dan selanjutnya, untuk menjawab bagian D akan dijelaskan oleh Ulfa Septiani. Kepada Ulfa dipersilakan. Baik, selanjutnya pembahasan poin D, di mana menurut kelompok 1, agar solusi optimal meningkat, maka pembatas 1 dan pembatas 2 perlu dinaikkan, sedangkan pembatas 3 dan pembatas 4 tidak perlu, karena pembatas 3 dan pembatas 4 merupakan pembatas berlebih, di mana pembatas 1 pada awalnya X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, dengan titik optimal 10/3 dan 4/3, yaitu menjadi X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 7. Sehingga solusi optimal pada awalnya 12,67 meningkat menjadi 13. Juga mengalami kenaikan pada ruas kanan, yaitu perubahan pembatas 1 pada awalnya berada pada titik grafik 6 dan 3 menjadi
berada pada titik 7 dan 7/2. Sedangkan pada pembatas 2, pada awalnya 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 8 dengan titik optimal 10/3 dan 4/3 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 12. Sehingga solusi optimal pada awalnya 12,67 meningkat menjadi 18 dan mengalami kenaikan pada ruas kanan pada pembatas 2 yang mana pada awalnya titik grafiknya berada pada titik 4 dan 8 menjadi berada pada titik 6 dan 12. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.